Hai guys, sebelumnya perkenalin nama aku Galung Diva Maharani dari Oceanografi A 2020, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Kali ini aku bakal share langkah-langkah gimana sih caranya bikin peta kontur dan peta topografi pakai aplikasi ArcGIS sebagai penilaian tugas akhir di mata kuliah Praktikum Geologi Laut. Dan langsung aja kita ke tutorialnya atau ke langkah-langkahnya. Without any further ado, let's get started. Jadi yang pertama kita buka aplikasi dari ArcGIS. Nah ini karena mukanya nggak kelihatan, kita kecilin. Nah, yang pertama kita klik new. Lalu blank map. Kita oke. Setelah itu kita add data, klik yang sini. Kita tunggu sebentar. Nah ini udah muncul, jadi kita buka file dari data yang udah dikasih sama kakak-kakak dari asisten praktikum. Kita buka di PC ini, lalu ke bawah ada di lokal E, kita buka Universitas Diponegoro. Oceanografi ini nyimpennya agak dalam ya, mohon maaf sebelumnya. Lalu ke praktikum geola, data untuk praktikum, lalu kita oke. Dan di sini kita buka yang ini. Nah yang ini ASTGTM2 yang preemptive. Lalu kita add. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ketika udah mulai di load dan udah selesai, ini akan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita klik kanan pada layer ASTGTM2. Klik properties. Lalu kita tunggu lagi. Dan udah muncul, kita ke simbology. Lalu ke classified. And then classisnya benar 5. Lalu untuk warnanya kita ganti dari, kita scroll. Nah, pilih yang ini dari hijau ke merah. Lalu kita oke. Nah, bakal muncul jadi kayak gini, yang tadinya cuma hitam putih, jadi udah punya warna. Lalu langkah selanjutnya kita ke Art Toolbox, pencet yang ini. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, ketika udah muncul, kita ke Special Analysis Tools. Kita klik. Lalu pilih yang mana. Surface, kita klik. Lalu ke Hillside. Klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Kalau muncul seperti ini, kita klik yang sebelah sini. Nah, kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu. Ini ada tanda globe, artinya sedang loading. Kita tunggu aja sampai 100%. Dan kalau udah muncul kayak gini, artinya udah. Lalu ini kita close. Dan ini kita pindah ke atas. Kita pindah ke atas. Nah, kita klik kanan. Lalu kita properties. And then ke display. Kita isi transparansinya dengan 45%. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi. Kita ke kontur. Klik 2, lalu akan muncul seperti ini. Lalu pada ini kita buka yang tadi. Nah, lalu pada kontur interval, di sini kita bisa lihat angka maksimumnya adalah 4442. Lalu kita untuk mengisi kontur interval kita bagi 10. Jadinya adalah 444. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu loading sebentar. Nah, ini udah selesai loadingnya. Lalu akan terlihat seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita klik kanan kontur. Lalu properties. Kita tunggu sebentar.
Lalu ada simbology. Di simbology kita klik kategoris. Lalu ada value file. Kita isi dengan kontur. Lalu simbolnya kita uncheck. Add all values. Nah, lalu yang kedua pada labels. Pada labels kita klik label filters in this layer. Lalu label filenya kita ganti dengan kontur seperti tadi. Setelah itu fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Times New Roman. Dan ukurannya 6. Ukuran 6. Lalu kita OK. Sudah. Lalu kita ke view. Setelah ke view kita ke layout view. Nah, karena ini masih ukurannya itu portrait, jadi kita ganti jadi landscape dengan cara kita klik print. Lalu setup. Lalu pada orientation kita pilih landscape. Uncheck. Lalu kita OK. Oke, kita OK. Dan ini bisa kita simpan di mana aja, mungkin bisa simpan di sini. Simpan. Sebelumnya kita kasih nama sembarang aja, misalnya print, lalu kita simpan. Nah, setelah itu bisa kita lihat. Nah, ini udah berubah. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan gambar ini agar sesuai dengan kertasnya. Ya, kita tarik ke atas, lalu tinggal disesuaikan aja. Nah, ini kita tarik ke bawah. Setelah itu, yang ini. Nah, ini mungkin udah cukup. Lalu mungkin dikecilin sedikit yang sebelah sini. Nah, setelah itu, karena ini kan belum full di kotaknya, jadi kita zoom in. Zoom in sampai penuh. Nah, sudah penuh. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah menambah keterangan-keterangan. Di customize. Toolbars, kita menggunakan 3D Analyze, Draw, Editor, Georeferencing, Image Classification, dan Layout. Lalu, pada toolbar Drawing, kita klik rectangle. Lalu kita tarik, sesuaikan dengan bentuk peta. Seperti ini. Lalu kita sesuaikan aja. Ini bisa digeser. Atau mungkin jangan terlalu dekat. Lalu di ke atasnya sedikit. Ini di ke bawahin sedikit. Nah, lalu klik 2 kali. Lalu pada fill color, pilih warna putih, lalu pada outline hitam, apply. Oke. Lalu yang selanjutnya kita klik insert text. Nah, ini udah muncul, kita pindah. Kita pindah. Kita klik 2 kali. Seperti tadi, lalu teksnya kita ganti dengan judul peta topografi. Peta topografi. Lalu di bawahnya kita kasih Provinsi Papua. Provinsi Papua. Lalu fontnya kita pakai, untuk fontnya nanti, kalau ini rata tengah, kita OK. Setelah itu ini, kita gunakan Times New Roman. Times New Roman
12. Nah, ketika sudah, kita posisikan seperti ini, kira-kira di tengah. Nah, sudah. Lalu kita insert lagi. Kita klik. Kita insert lagi untuk menambahkan logo Undip. Pictures. Lalu pada ini logo Undip. Kita pilih, buka. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, mungkin lebih kecil lagi. Kita pasin biar di tengah. Ya, mungkin udah cukup. Lalu kita menambahkan skala. Kita klik insert, lalu kepada scale bar. Lalu pada ini kita memilih yang alternating scale bar 2. Kita pilih properties. Lalu pada scale and units kita pakainya satuan kilometer. Nah, kilometer. Lalu untuk label position kita pakai yang below center. Lalu di format. Nah, ini kita pilih Times New Roman biar baku, Times New Roman. Nah, Times New Roman sudah. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, lalu kita sesuaikan berikut pula dengan ukurannya. Kita kecilkan sedikit lagi. Nah, ya mungkin segini cukup. Lalu yang kedua, kita menambahkan legend dengan klik insert seperti tadi, lalu ke legend. Nah, kita klik ini, lalu klik AST GTM2, klik yang ini, lalu kita next. Pada legend title kita kasih jadi keterangan titik 2. Lalu setelah itu kita pakai yang 12 Times New Roman seperti biasa, Times New Roman dan di bold. Lalu kita next, terus next sampai finish. Nah, kita pindah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Sudah, lalu klik kanan. Kita convert to graphic. Nah, kita klik lagi. Klik kanan, kita ungroup. Nah, kita buang kita buang yang ini. Kita delete dan value. Kita delete. Nah, lalu kita blok. Kita pindah ke sini. Setelah itu kita blok lagi. Blok, kita klik kanan, kita grupkan lagi, kita satukan lagi. Nah, sudah jadi. Lalu kita klik new text. Simbolnya adalah ini. Nah, ini kita klik. Nah, lalu kita klik 2 kali. Nah, kita ganti namanya jadi
insert peta titik 2, lalu kita apply. Oke. Kita ganti jadi Times New Roman seperti biasa. Times New Roman 12. Nah, kita posisikan atau sesuaikan kira-kira di sini. Nah, lalu langkah yang kedua adalah langkah selanjutnya, maksud saya, kita klik Insert, lalu di Data Frame kita sesuaikan, kita pindah, kita kecilkan dulu, lalu kita pindah ke sini, kira-kira seperti itu. Lalu kita klik kanan, Add Data, lalu kita buka Indo Province. Nah, kita buka di sini lagi, kita buka PC ini, scroll ke bawah, disk lokal, Universitas Diponegoro, Oceanografi, scroll ke bawah, Geola, data untuk praktikum, lalu kita klik yang data, kita oke. Nah, lalu kita ketika sudah muncul datanya, kita klik yang Indo Provinces SHP, lalu kita klik, lalu Add. Nah, sudah muncul, kita klik kanan, lalu Frame. Oh, maaf, sebelumnya kita Properties, lalu ke Frame. Untuk background kita pilih yang light blue, kita oke. Lalu ini kita scroll pada Indo Province, kita klik kanan, lalu Properties. Di sini Symbology, this, kita klik Symbology, lalu di bagian simbol kita pilih warna yang, nah ini, matte green, dengan outline color gray 80%. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul seperti itu. Lalu kita zoom in. Karena ini ada di di salah satu daerah di Papua, kita zoom in Provinsi Papua. Nah, sudah muncul seperti itu. Nah, lalu kita klik yang Select Elements. Lalu pada insert petanya kita klik kanan, Properties. Lalu pada extend indikator kita pindahkan seperti itu. Lalu di option layer kita klik, kita pilih bordernya yang 2,0, lalu warnanya kita pilih yang merah. Nah, seperti ini. Klik oke, apply, oke. Nah, sudah muncul. Mungkin kita bisa zoom in lagi, zoom in. Nah, seperti itu. Lalu kita klik. Nah, lalu kita menambah keterangan yang selanjutnya dengan cara, nah ini diklik peta topografinya, kita copy, paste. Nah, kita pindah ke bawah, lalu klik 2 kali, kita editnya tulisan sumber peta, klik 2, enter. Yang pertama adalah peta Aster
enter, dan perekaman tahun 2003 maaf 2003. Kita enter. Nomor 2, peta provinsi Indonesia. Enter. Disusun oleh nama Galung Diva Maharani, lalu NIM 260 501 2012 0010. Kita enter lagi, masukkan kelas yaitu oceanografi A. Nah, kalau kita rata kiri, Times New Roman 12 sudah kita apply. Oke, nah kita ya atur, diposisikan. Dan karena ini masih terlalu besar, kita ganti ukurannya jadi 10. Nah, kita ganti Times New Roman. Nah, kita posisikan seperti ini. Nah, sudah. Lalu yang setelah ini adalah menambahkan grid dengan cara kita klik petanya. Kita klik kanan, properties, lalu pada grids, new grid, next, finish, lalu pada properties, di interval. Nah, kita isi seperti ini. Setelah itu kita ke labels, bagian right kita uncheck, lalu kita pakai Times New Roman ukurannya 6, left-nya kita cek. Oke. Apply. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan peta insert. Yang selanjutnya kita klik kanan peta insert. Kita klik dulu. Ini kita tunggu muncul. Nah, kita klik kanan peta insert, properties. Sama seperti tadi, kita ke grids. Nah, kita new grid, next sampai finish. Nah, kita ke properties. Setelah itu, untuk intervalnya kita isi seperti ini. Ini 1. Nah, ini 1. Setelah itu ke labels, right-nya kita uncheck, Times New Roman, maksud saya, maaf, Times New Roman. Setelah itu, Times New Roman, setelah itu left-nya kita cek, apply, and then apply. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah ini sudah selesai, jadi kita ke sebelah sini. Nah, untuk peta topografinya di bagian kontur kita uncheck, lalu di file, save as, kita simpan di, sebenarnya terserah simpan, tapi aku mau simpan di Geola. Nah,
Judulnya kita kasih nama peta topografi, lalu underscore nama Galung Diva Maharani, setelah itu NIM underscore NIM 260.501.2012.0010. Kita save. Nah, ini artinya sudah tersimpan. Nah, setelah itu kita juga simpan dalam bentuk PNG di file, di export map. Nah, ini kita PNG, betul sudah lalu simpan. Nah, lalu sudah tersimpan. Yang kedua untuk peta konturnya. Selanjutnya untuk peta kontur, kita konturnya cek. Hill shade-nya kita uncheck. Lalu pada kontur, kita klik kanan. Properties. Nah, ini sudah dari warna hijau ke merah. Kita ganti value file-nya jadi peta kontur. Oh, maaf maksud saya. Ini value field-nya kita isi pakai peta kontur. Lalu kita OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu kita simpan. Kita simpan seperti tadi, save as. Save as. Nah, di sini kita ganti namanya jadi peta kontur. Kontur, kita save. Nah, sudah tersimpan. Lalu, sama seperti tadi, kita juga simpan sebagai PNG dengan export map. Setelah itu, nah, simpan. Nah, jadi ini semuanya udah selesai pembuatan peta kontur dan peta topografi. Buat teman-teman, makasih yang udah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kapanpun kalian nonton video ini. Bye-bye.